Aku ada di Surabaya Northway. Ini mendung, jadi aku mau masuk ke dalam. Ini bukan trompet malaikat Israel ya, tapi ini trompet buat penanda. Assalamualaikum teman-teman, saya sekarang ada di Surabaya paling ujung sendiri, yaitu di Perak. Tepatnya ada di wisata Surabaya Northway. Tempat ini sebenarnya bukan tempat wisata aja. Di sini adalah pelabuhan, tapi bisa untuk tempat wisata juga. Masuk ke sini sangat murah banget. Kita masuk pertama, motor itu harus bayar 5.000 per motor. Terus tempat parkirnya juga memadai, parkir motor sendiri, mobil sendiri, bus sendiri. Jadi tersistem semua. Nah, untuk akses toilet di sini juga ada. Jadi kalian harus masuk ke tempat para penumpang yang nunggu kapal. Jadi tempat toiletnya itu persis di sebelah kiri tempat menunggu para penumpang tersebut. Untuk akses menuju Surabaya Northway, kita harus naik 2 lift dulu dari lantai pertama dasar. Nah, kita harus memasuki lorong dari arah toilet dan masuk lewat pintu utama ini. Nah, di sini nggak ada petugasnya, jadi kita langsung masuk aja, naik ke lantai atas untuk kita beli tiket masuk. Nah, dari lantai pertama ini kita sudah bisa melihat pemandangan langsung lautnya, tapi masih ada batasan kaca. Oke, jadi aku makin penasaran dan kita harus beli tiket masuk dulu. Di lantai 2 ini ada petugas yang jaga tempat karcis, jadi kita harus beli tiket masuk dulu, terus diukur suhu tubuhnya oleh petugas. Nah, per orang 10.000 ya. Jadi untuk 2 orang kita harus bayar 20.000. Voucher potongan makan minum senilai 4.000. Minimal pembelian per voucher harus 20.000. Oh, Cek dulu ya, Kak, tangannya. siap. Sana. Kita harus naik 1 lantai lagi ya teman-teman buat menuju spot foto Surabaya Northway. Nah, di lantai 3 ini kita yang pertama akan disuguhi oleh miniatur-miniatur kapal Surabaya Northway dan ada spot foto booth. Kita bisa foto-foto, mengabadikan foto di sini. Jadi kayak arsitek kapal itu dibuat miniatur di sini. Masuk. Nah, jadi semua kapal-kapal miniatur yang ada di sini itu merupakan kapal yang ada di Surabaya Northway yang digunakan untuk ke berbagai negara atau wilayah. Jadi dibuat miniatur semua di sini. Jadi mulai kapal yang kecil sampai kapal-kapal yang besar, bahkan kapal ke luar negeri pun juga ada di sini. Nah, ini contohnya kapal dari Jerman, namanya Ons Germany.
Nah, rute setelah dari miniatur kapal itu kita ngelewati food court. Jadi food court itu nanti kayak kita beli makanan dan minuman, dan untuk tuker voucher yang kita dapat dari pembelian karcis tadi bisa diklaim di sini untuk vouchernya. Jadi nanti kalian tinggal tunjukin tiket kalian, nanti ada potongan khusus minimal pembelian 20.000, nanti kalian bisa tuker di sini. Nah, setelah food court baru kalian menuju pintu ke pelabuhan Surabaya North Quay. Jadi di sini ada 2 pintu, jadi khusus pintu VIP dan khusus pintu biasa. Nah, kalian bisa dengar kan suara angin di sini. Jadi suara saya agak kurang jelas karena suara angin yang ada di sini kenceng banget, sumpah. Nah, teman-teman bisa dengar kan suara anginnya? Ini sampai jilbabku ini rusak semua. Jadi anginnya kenceng banget. Seperti inilah pemandangan laut di Surabaya North Quay. Jadi kelihatan banyak kapal-kapal kecil, anak kapal yang kelihatan kecil banget dari sini. Padahal dia nggak terlalu kecil, dia itu besar. Tapi ada yang lebih besar lagi. Nah, itu kan anak kapal. Kalau ini namanya ibu kapal. Jadi dia lebih besar dari kapal-kapal kecil yang di kejauhan sana. Ada 3 kapal besar yang kebetulan saat saya kesini kelihatan. Kapal ini nggak setiap hari menepi di seberang laut. Tapi kebetulan saat saya kesini, saya beruntung sekali karena ada jadwal keberangkatan para penumpang. Jadi saya bisa menikmati keindahan kapal lewat di depan mata saya. Ada 3 buah kapal yang menepi mau mengangkut penumpang. Nah, kita sekarang ada di Surabaya North Quay dan kapal-kapalnya sudah mulai. Ini 48. Rekomendasi buat teman-teman yang mau pergi ke Surabaya North Quay itu jam 3 atau sampai jam 5 sore. Di sini ada pemandangan sunset yang sangat indah. Tapi jika kalian beruntung, karena saya belum beruntung, saya nggak bisa menikmati sunset karena keadaan cuaca. Tapi cukup ramai lah keadaan di sini, bikin saya seneng karena banyak juga orang yang mengabadikan foto untuk berselfie ria. Terus di sini ada tiket 2 tiket untuk VIP. Nah, VIP itu di tempat itu yang saya tunjuk itu harganya 50.000 untuk tiketnya, tapi kebetulan saya ngambil yang ekonomi. Sebenarnya nanti kita bisa menikmati sunset yang ada di sana. Nah, sebenarnya posisinya di sana, tapi ini karena mendung itu nggak kelihatan sekali sunsetnya dan nggak bakal mungkin ada. Padahal waktu sunset itu jam 5 sore, ini sudah jam 5 tapi belum ada kelihatan sunset sama sekali. Sebenarnya tempat ini recommended banget buat kalian santai sore di sini, menikmati kopi di pinggir laut. Ini sangat cocok di sini. Kopinya bisa pesen di Pujasera di dalam. Terus kalian bisa menikmati pemandangan laut dan langit. Karena ini cuacanya mendung, jadi untuk sunsetnya nggak bisa dinikmati.
Nah, ini dia rahasia kapal ini tetap bersih karena saat menepi kapal ini dibersihkan oleh petugas kebersihan kapal. Jadi kapalnya masih kelihatan bagus meskipun dia terus berada di laut kena air garam. Nah, ini pemandangan sore hari ketika cuacanya lagi mendung. Jadi kalian kalau mau ke sini cukup bayar 10.000 per orang. Nah, nih 10.000. Karena saya berdua jadi bayarnya 20.000. Nanti ada potongan buat kalian beli makanan itu potongan 4.000. Apa syaratnya? Potongan 4.000 dengan minimal pembelian 20.000. Jadi kalian bisa jajan di dalam sana. Oh, di dalam sana. Nah, di sini kita duduk sambil nunggu bucin. Nunggu sunsetnya. Diliput tuh. Enggak dong, nanti Instagram dong. Ini banyak yang foto-foto juga. Ini kendaraan. Ini bucin, contoh bucin. Trompet malaikat Israel ya. Tapi ini trompet buat penanda kalau penumpang suruh masuk. Ini kebetulan sudah azan, jadi kalian kalau mau sholat atau mau wudhu itu ada tempat sendiri musola di bawah. Kalian juga bisa lihat lampu-lampu sudah mulai menyala, lampu kapal ataupun lampu di gedung-gedung itu, dan lampu yang di VIP udah nyala semua. Jadi kita hari ini nggak kebagian sunset teman-teman, tapi tetap bagus lah, it's okay. Keadaan di Surabaya Northway jam segini anginnya sangat kencang dan semakin gelap, tapi para pengunjungnya semakin banyak. Tuh kan, banyak kan VIP juga banyak pengunjung. Nah, di sini juga sangat ramai karena tempat ini emang cocok banget buat nongkrong sore di pinggir pantai sambil menikmati kopi. Makin malam, angin di sini makin kenceng banget, dan lihat pemandangannya berubah, lampu-lampu menyala semua seperti di luar negeri. Nah, ini pengalaman pertama saya ke laut saat malam hari. Biasanya kalau ke laut itu saya keseringan siang hari, tapi ini bener banget, makin malam makin rame di sini. Kalian lihat kan, semakin banyak orang untuk nongkrong di tempat gazebo yang sudah disediakan di sini. Nah, ini posisi saya foto di sini itu jam 8 malam. Di sini masih buka, tapi sudah mulai agak sepi. Ternyata masih ada satu tempat lagi yang belum saya kunjungi. Itu di sebelahnya pelabuhan. Nah, di sini ternyata ada spot foto yang menarik juga. Kayak tulisan Surabaya Northway, tapi pemandangan itu cuma lampu-lampu dan tempat parkiran saja. Tapi bisa kita lihat pemandangan dari atas ini luar biasa, tapi bukan pemandangan laut, melainkan pemandangan lampu.
Di sini tutupnya itu jam 8 malam karena waktunya kita sudah lama di sini, jadi kita lapar. Waktu kita cuma setengah jam karena aktualnya sebenarnya setengah 9 baru tutup. Kita harus pesan makanan dulu. Setelah pesan makanan apa yang kita pilih dicatat sama penjual. Habis itu kita dikasih nota, kita bawa ke kasir nota itu. Karena di sini mau tutup, jadi kita harus cepet-cepet makannya. Dan ini menutup perjumpaan kita di video saya kali ini. Terima kasih sudah nonton ya teman-teman. Jangan lupa like videonya, komen, dan subscribe biar saya semangat lagi bikin videonya dan tidak males lagi. Terima kasih ya teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.